Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman senantiasa sehat selalu dan senantiasa mendapatkan rizki yang melimpah serta kehidupan yang berkah. Pada video kali ini teman-teman, saya akan mencoba kembali melakukan entry di market menggunakan teknik informasi candlestick teman-teman ya, sebagaimana yang saya ajarkan di video sebelumnya seperti itu ya, agar teman-teman bisa bertrading itu tanpa indikator, tanpa tarik-tarik meteran, tanpa tarik-tarik penggaris gitu ya. Nah, karena kalau teman-teman nggak paham candlestick, biasanya teman-teman masih cenderung tarik-tarik penggaris kayak gini teman-teman ya, tarik-tarik penggaris kayak gini begitu kan ya. Nah, jadi biar teman-teman makin profesional tanpa tarik-tarik penggaris seperti ini, teman-teman sudah bisa entry di market. Teman-teman bisa menggunakan teknik yang satu ini, yaitu informasi candlestick itu sendiri. Oke, jika kita perhatikan teman-teman, kita coba pelajari dari depan dulu ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Di sini jika kita lihat teman-teman ya, coba teman-teman perhatikan dari tiga candlestick ini, dari beberapa candlestick ini candlestick ini menginformasikan kenaikan, ini kenaikan, ini kenaikan, ini kenaikan, ini kenaikan, ini kenaikan. Banyak sekali candlestick yang menginformasikan kenaikan di sini. Lantas terbentuk konfirmasi. Apa itu konfirmasinya? Ada bullish di sini, bullish inside bar, dan di sini fix. Candle ketiga dari barisan pola 3 candlestick ini, candle ketiganya mampu ngebreak harga tertinggi dari candlestick bearish ini. Berarti fix di sini market akan berbalik arah. Jadi kita bisa entry selama 3 hingga 5 menit ke depan seperti itu. Gampang kan? Jadi seperti itu cara entry-nya teman-teman ya. Nah, memang kita entry-nya di sini bukan hanya di satu candle, kita entry-nya satu periode atau selama beberapa candle seperti itu ya. Nah, selanjutnya jika kita perhatikan di sini teman-teman ya, di sini setelah di sini teman-teman, kita perhatikan di sini candlestick hijau ya. Di sebelumnya bagi teman-teman yang belum menyimak video tentang cara membaca analisa candlestick berdasarkan sifat dan karakternya, ini teman-teman bisa simak di sudut kanan atas video ini dulu ya, supaya teman-teman paham tentang arah harga dari candlestick itu sendiri seperti itu. Karena kalau teman-teman nggak paham, teman-teman langsung menonton video ini bisa kacau seperti itu ya. Oke, jika kita perhatikan teman-teman, di sini dari beberapa candlestick di sini ya, candlestick ini semua menginformasikan penurunan ya, semua menginformasikan penurunan. Nah, lantas kita tunggu konfirmasinya. Ternyata dari sini belum terkonfirmasi, justru terkonfirmasinya di sini. Dari apa terkonfirmasinya? Dari 3 pola candlestick ini. Setelah terkonfirmasi dia naik, baru kita bisa entry sell selama beberapa menit ke depan. Seperti itu. Dia di sini ngebreak lagi support, kita bisa entry sell lagi selama beberapa menit. Seperti itu ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama kita langsung coba eksekusi di market teman-teman ya. Oke, jika kita perhatikan teman-teman, dari beberapa candlestick di depan ini ya, jika kita lihat candlestick di depan ini, candlestick ini ya, ini informasinya naik, tetapi tidak terkonfirmasi oleh candlestick ini ya. Karena kenapa? Candlestick ini justru mampu ngebreak support yang baru saja dia bentuk. Dan setelah berarti informasi dari kenaikan di sini tadi tidak terkonfirmasi, jadi kita nggak bisa entry buy. Nah, sekarang yang terkonfirmasi kemana? Di sini ada informasi kuat turun, ini informasinya naik, ini turun, dan barusan setelah terbentuk doji di sini terkonfirmasi candlestick bearish, berarti fix market masih akan turun di sini. Berarti kita bisa entry sell hingga 16.55 seperti itu. Ya, kita ambil sell 2 menit atau 3 menit seperti itu teman-teman ya. Kita masih bisa entry sell di sini. Nah, untuk entry sell-nya lebih amannya itu teman-teman tunggu dulu dia koreksi dulu seperti itu ya. Membentuk candlestick hijau terlebih dahulu itu jauh lebih aman, atau minimal menyisakan sumbu atas seperti itu ya. Baru teman-teman eksekusi sell seperti itu.
Jadi sebenarnya semudah itu teman-teman ya. Nah, jadi sekali lagi alasan saya entry sell di sini, sebentar. Saya tambah lagi, semakin dia naik semakin saya tambah teman-teman, seperti itu ya. Semakin dia naik semakin saya tambah, seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman ya, alasan saya entry sell di sini selama 3 menit hingga jam 16.55 karena tadi di sini candlestick ini menginformasikan kenaikan, ini kenaikan, ini kenaikan, tetapi tidak dikonfirmasi oleh candlestick bearish ini dan candlestick bearish ini. Berarti fix market tidak akan naik ya. Karena kenapa? Candlestick bearish ini mampu nge-break support yang baru saja dia bentuk. Terus candlestick bearish ini juga mampu nge-break support yang baru saja dia bentuk. Oh, berarti tidak terkonfirmasi. Nah, setelah itu hadir informasi penurunan di sini dan terkonfirmasi. Konfirmasinya apa? Setelah hadirnya doji, ya doji ini merupakan wujud kebimbangan di market, teman-teman. Nah, setelah hadir doji ternyata hadir candlestick bearish dengan body yang masih cukup ideal. Berarti fix market masih akan turun di sini. Kita bisa entry sell. Seperti itu ya. Jadi teman-teman harus paham bahwa konfirmasi itu bisa terdiri dari satu candle murni yang berdiri sendiri seperti itu ya. Bisa juga dia terdiri dari beberapa candle atau formasi candlestick seperti itu ya, pola candlestick. Entah itu bullish inside bar, entah bearish inside bar, entah bullish engulfing, bearish engulfing, itu semua bisa kita jadikan konfirmasi atau bukan terjadinya konfirmasi seperti itu ya. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman ya. Semoga teman-teman paham apa yang saya jelaskan di video ini dan video-video sebelumnya juga terkait bagaimana cara menggunakan atau cara entry di market menggunakan ilmu candlestick technical analysis yang satu ini. Begitu ya. Oke, kita tunggu lagi teman-teman ya. Di sini biasanya saya kalau dia masih naik di sini, selagi dia masih apalagi dia naik di atas open price 5 menitnya teman-teman, biasanya saya tambah lagi selagi masih ada waktu seperti itu ya. Karena dia naik di sini teman-teman, dia naik di candlestick terakhir ini sekedar di awal candlesticknya itu sekedar menyeimbangkan harga saja seperti itu. Jadi dia bakal menyisakan sumbu di atas teman-teman, begitu ya. Oke, kita coba lagi teman-teman ya. Kita perhatikan selanjutnya dari 3 candlestick ini ya. Dari candlestick ini informasinya naik, ini naik, dan ini juga naik, ini juga naik teman-teman. Jadi ada 4 candlestick menginformasikan kenaikan. Kita tunggu candlestick hijau ini. Nah ya, di sini sudah ada bullish ya, bullish inside bar. Kita perhatikan hijau ini. Apakah hijau ini mampu nge-break close price-nya, mampu nge-break harga tertinggi dari candlestick bearish ini? Jika memang hijau ini mampu nge-break harga tertinggi dari bearish ini, maka fix kita bisa entry buy setelah ini selama beberapa menit seperti itu ya. Karena pola 3 candlestick di sini ini ya, pola 3 candlestick ini mengonfirmasi beberapa informasi dari candlestick ini seperti itu ya. Oke, kita coba entry buy selama 3 menit ya teman-teman ya. Kita coba entry buy. Jika ada kesempatan turun kita tambah seperti itu teman-teman ya. Jika ada kesempatan turun kita tambah di bawah seperti itu ya. Jadi cara entry-nya seperti itu teman-teman ya. Ini yang tadi ya. Ini kapan hari? Saya memang 2 hari saya nggak trading di Stockity teman-teman ya, di Binomo, karena sebelumnya saya trading di Stockity teman-teman ya. Oke, jika ada kesempatan turun saya tambah teman-teman ya di bawah entry saya seperti itu, sambil saya genepin juga entry-nya ke jam 17.00 gitu ya. Oke, videonya saya percepat saja mungkin supaya tidak terlalu panjang karena ini menunggu profit teman-teman ya. Nah, jadi alasan saya entry buy di sini tadi teman-teman, alasan saya entry buy di sini ya, di sini karena
di sini terdapat beberapa informasi kenaikan dari 4 candlestick ini ya. Candlestick 1, 2, 3, 4 ini menginformasikan kenaikan, lantas dikonfirmasi oleh pola 3 candlestick ini, teman-teman. Nah, makanya saya berani entry buy di sini. Saya bisa ambil 3 menit atau hingga akhir periodenya untuk entry buy, seperti itu ya. Nah, selagi dalam perjalanan ini misalkan ada kesempatan turun membentuk indikasi, karena untuk naik itu harus ada indikasi dulu, seperti itu teman-teman ya. Takutnya dia membentuk indikasi di sini, saya berani hajar lagi di bawah sini, seperti itu ya. Jadi cara entry-nya seperti itu. Kita coba kita percepat videonya, apakah ini profit teman-teman. Oke, jadi begitulah teman-teman ya. Alhamdulillah kita profit lagi begitu ya. Jadi kira-kira ada yang bilang ini kebetulan sih Pak Saiful gitu ya. Ya nggak mungkin lah teman-teman ya. Gimana teman-teman bisa bilang ini kebetulan? Tadi saya entry sell di sini saya masih profit seperti itu ya. Dan saya entry buy di sini juga profit. Gimana ceritanya bisa kebetulan seperti itu? Ini bukan kebetulan karena memang kita sudah tahu bahwa di sini market masih akan turun dan di sini market sudah akan naik. Kita tahu dari mana? Dari informasi dari candlestick ini sendiri. Dengan ilmu candlestick ini kita tanpa perlu tarik-tarik penggaris, tanpa perlu tarik-tarik benang layangan dari atas ke bawah seperti itu ya. Nggak perlu tarik-tarik seperti ini, nggak perlu tarik lagi ke sini seperti itu, atau kita gambar-gambar bendera seperti ini teman-teman ya, nggak perlu teman-teman ya. Kita cukup membaca informasi dari candlestick itu sendiri, kita sudah tahu arah harga kemana ke depannya akan bergerak seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.